Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman SPDI, mahasiswa PPG Daljak tahun 2023 batch 1. LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja di MTS yakni Bonto Tapalang kelas 7 dengan materi akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Baik, silakan diucapkan. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita mundur mari kita mengawali kita dengan membaca doa. Saya persilakan kepada salah satu anak sekalian untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Doa selesai. Baik, selanjutnya Bapak Guru mengecek kehadirannya, ya. Baik. Nah, ini di kelas 7 tes ini adalah pertemuan pertama dalam nilai studi kita. Tentunya Bapak Guru belum mengenal wajah-wajah kalian, ya. Oleh itu, sambil saya cek kehadirannya sekaligus perkenalan, ya. Karena baru namanya ada di absen Bapak Guru. Baik, pertama saya sebut namanya, ya. Silakan berdiri dan sebut asal sekolahnya. Ikram. Hadir. Asal sekolah dari mana? Indonesia Timur Kepala. Aditya. Aditya kenapa Aditya lupa? Ada yang tahu? Kalau ada temannya Alfa tidak masuk sekolah, saran dari Bapak Guru ditemui rumahnya, ya, dicari tahu kabarnya. Cari tahu kabarnya kenapa Aditya tidak masuk sekolah. Shirley, dari mana? Ini Bonto Tapalang. Shirley jangan dulu, saya mau bertanya dulu. Kenapa hari ini pakai pakaian pramuka? Ada kegiatan pramuka Pak, 3 orang. Oke. Baik anak sekalian. Jadi hari ini kita belajar akidah akhlak, materinya akidah Islam, ya. Akidah Islam. Ada di antara anak sekalian yang pernah dengar kata-kata akidah Islam, yang tahu tentang akidah Islam, ya? Hai Pak. Ya, apa itu? Ikatan atau
Selain daripada suka, ada yang tahu lagi? Apa itu nak? Akidah adalah keyakinan. Iya. Jadi sebelumnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian akidah Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik mengenal dasar-dasar akidah Islam. Baik teman-teman sekalian, jadi akidah Islam itu sebagaimana disampaikan oleh teman-teman tadi, pengertian secara bahasanya adalah ikatan atau perjanjian atau keyakinan. Kenapa akidah diartikan sebagai ikatan atau perjanjian? Karena akidah itu adalah merupakan sebuah komitmen seorang hamba yang beriman bahwasanya dia mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga artinya terikat dengan kalimat mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kalimatnya anak-anak sekalian? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, secara istilah, akidah itu adalah pokok-pokok kepercayaan, ya. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya sebagai orang yang beriman. Pokok-pokok kepercayaan yang dimaksud di sini itu ada 6. Apa itu? Tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri wa sarri. Artinya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah. Apa lagi? Ini kenapa? Yang keempat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar, ketentuan baik dan ketentuan buruknya. Nah, inilah pokok-pokok kepercayaan dalam Islam. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin bertanya, apa contoh yang terlihat dalam diri orang yang berakidah Islam? Itu kalau orang berakidah Islam biasanya dia melaksanakan misalnya sholat, itu orang berakidah Islam, atau berzikir, atau sering beristighfar, mengucapkan kalimat taubat, itu orang berakidah Islam. Dari beberapa contoh yang Bapak Guru tadi sampaikan anak sekalian, ada satu hal yang menarik di dalam itu tentang contoh salat. Orang yang berakidah Islam itu salat. Pernah semua salat ya? Kalau salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Tapi ada satu gerakan dalam salat anak sekalian, itu mengandung makna akidah Islam, gerakan khusus. Bukan takbir, tapi bukan juga rukuk, namun gerakan tasyahud. Saya kira kalau masalah bertasyahud ya, orang yang bertasyahud itu bagaimana anunya? Bagaimana cara mempelajari kalau bertasyahud? Dia menunjuk. Ya, kalian kalau bertasyahud menunjuk ya. Kalau menunjuk kita dibaca asyhadulillah. Di sini letak bentuk tidak Islam. Membaca asyhadulillah. Yang menjadi pertanyaan nanti sekalian, kenapa itu kalau saat ini menunjuk orang?
Kenapa kita menunjuk begini? Kenapa enggak begini? Ada di antara anak kemudian ada masalah begini bukannya? Tidak. Pasti menunjuk. Ternyata ada makna filosofinya. Ya. Apa maknanya itu? Menunjuk begini itu maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak akan pernah kita persekutukan dengan apapun. Itu maknanya. Ada lagi yang bertanya, Pak, kenapa begini ada model nol? Kan ini bentuk nol ya? Iya, tidak ada dalam kita begini. Iya. Nah, itu ada makna filosofinya. Ini nol menggambarkan bahwa semua hamba Allah atau makhluk Allah di dunia ini itu tidak ada nilainya, tidak ada daya dan upayanya. Itu. Makanya disebut nol. Paham ya? Bertanya lagi, jadi itu Pak kenapa berbaris menjadi begini? Artinya meskipun berkumpul semua makhluk ciptaan Allah di dunia ini, ya, untuk melawan kehebatan Allah, maka dia tidak punya kemampuan sedikit pun. Itulah makna filosofi kenapa kita bertasyahud dengan ini. Sampai di sini ada yang pertanyaan atau paham? Ya, paham? Sampai di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenal dalil-dalil akidah Islam. Jadi akidah Islam itu ada dalilnya. Yang kedua ada dalil laki, ada dalil laki. Ada di antara anak sekalian yang tahu dalil akidah Islam? Ayo. Oke. Siapa namanya itu? Dimas. Dimas, apa itu dalil akidah Islam? Al-Quran surah Al-Ikhlas. Coba dibaca. Dengarkan yang lain. Ya, bagus. Apa dulu? Apakah memang surah Al-Ikhlas itu adalah dalil akidah Islam? Oke. Baik. Jadi demikian salah satu dalil akidah Islam. Ini salah satu dari banyak ayat dalam Al-Quran tentang akidah Islam. Dan ini menjadi tugas bagi anak sekalian untuk mencari nanti di rumahnya apa-apa saja dalil akidah Islam. Paham ya? Nah, selanjutnya selain daripada Al-Quran dari yang tadi Al-Quran surah Al-Ikhlas dalilnya, ada juga dalil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ada yang tahu? Yaitu bunyinya taatikum amrain lan tadilu tamassaktu wa sunnata rasul. Kitabullah wa sunnata rasul. Kutinggalkan dua perkara bagi kalian selama Anda berpegang teguh daripada kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasul. Kitab Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai dalil akidah Islam? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangan terlalu menjawab tadi. Kalau memang tahu itu terlalu. Iya. Nah, selanjutnya kenapa hadis dijadikan sebagai dalil dalam pembenaran akidah Islam?
Karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga hadis adalah merupakan dalil daripada Islam. Baik, selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar akidah Islam. Ya. Baik, siapa yang tahu dasar-dasar akidah Islam? Ayo. Hah? Apa coba? Oh, Al-Quran dan Hadis. dengan apa? Oke, katanya Al-Quran dan hadis. Bagus ya. Apa itu? Pertanyaannya kemudian adalah sekalian, kenapa itu Al-Quran dijadikan sebagai dasar-dasar akidah Islam? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Hah? Oke, silakan Mudina. Siapa lagi namanya tadi? Nur Aulia. Ayo Nur Aulia. Kenapa Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai dasar-dasar hukum akidah Islam? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan dasar-dasarnya akidah Islam. Dasar-dasarnya itu. Kenapa? Karena Al-Quran kumpulan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini kebenarannya. Nah, selanjutnya kenapa juga hadis menjadi dasar hukum akidah Islam? Nah, lagi-lagi saya mengatakan karena hadis itu adalah representasi daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Al-Qur'an. Baik teman-teman sekalian, supaya lebih semangat belajarnya, kita main dulu ya. Silakan berdiri semua. Ya. Jadi dengarkan dulu instruksi dari Bapak Guru ya. Kalau saya bilang pagi, kasih tepukan 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau saya bilang siang, kasih tepukan 1 kali. Kalau saya bilang sore, kasih tepukan 3 kali. Siap? Pagi. Sore. Sore. Oke, dulu kembali. Tidak ada yang salah ya, kita semua ini. Baik, anak sekalian. Dan selanjutnya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak? Ya, jadi jangan malu-malu sekalian. Meskipun pada hari ini adalah pertemuan pertama kita dengan Bapak Guru, jangan malu-malu. Yang kalau yang ada di paham silakan bertanya. Ya, apa? Apa? Nada? Nada? Oke. Selanjutnya, supaya lebih semangat belajarnya, maka saat kita menonton. Ya? Ya, Pak. Ya. Tapi dalam menyimak video yang akan dipertontonkan oleh Bapak Guru yang saya mudah itu, tentunya anak sekalian harus menyimak dengan cermat, dengan teliti dan maknai isi daripada video tersebut. Siap untuk menonton? Ya. Oke. Silakan ya. Jelas kedengaran suaranya? Silakan di
Baik, teman-teman sekalian, sudah kita tonton bersama videonya. Ya. Tentunya di benak kalian masing-masing akan muncul beberapa pertanyaan. Ya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini, di antara mereka sekalian ada yang bisa dipertanyakan. Ayo. Ada? Ayo. Ada yang bisa? Kenapa Nabi Ibrahim hampir menyembah matahari? Ya. Kenapa Nabi Ibrahim hampir menyembah bulan dan seterusnya? Kemudian memunculkan patung-patung yang ada di sekitarnya. Kenapa Nabi Ibrahim memunculkan itu? Kita merasa bertanya di situ ya. Nah, ini adalah masalah sebenarnya. Kira-kira di antara anak sekalian, ketika kita berada di posisi Nabi Ibrahim, apa yang kalian lakukan ketika melihat banyak orang yang menggunakan patung? Ya. Nah, oleh itu, karena kita penasaran dengan itu semua, maka saya meminta kepada anak-anak sekalian untuk berdiskusi, ya, mendiskusikan itu. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau melihat sebuah kemungkaran dalam hal ini kesesatan akidah? Ya, diskusikan dengan teman-temannya, tetap pada kelompok yang kita sepakati. Ya, ada kelompok, apa itu kelompok yang disepakatinya? Ada kelompok satu, nama kelompoknya iman. Kemudian kelompok dua, nama kelompoknya Islam. Kelompok tiga, nama kelompoknya ihsan. Baik, sekarang silakan berhadapan dengan masing-masing kelompoknya, diskusikan masalah yang Anda temukan dalam video tadi. Kemudian berikan solusinya. Silakan. Jadi ada yang mencatat. Ya. Ada yang mencatat. Buka buku catatannya. Ya. Bisa dibuka buku pembelajarannya. Bukanlah itu bukunya, ya. Ya, diskusikan. Sekali lagi Bapak Guru memperjelas, ya, diskusikan masalah yang Anda temukan dari video yang kalian simak tadi. Setelah ditemukan permasalahannya, maka masing-masing kelompok mencari solusinya. Sebentar, setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Oke. Silakan berdiskusi. Ya, pastikan ada yang mencatat nama kelompoknya, ketua dan nama kelompoknya. Dicatat ya, di LKPD ini dicatat ini dicatat. Iya. Oke, ini silakan berdiskusi. Tapi ingat, jangan sampai diskusinya mengganggu kelompok lain. Jadi jangan saling mengganggu. Ya, meskipun berdiskusi diupayakan suaranya jangan juga terlalu besar sehingga mengganggu kelompok lain. Tulis betul nama ketuanya kelompok.
Tulis namanya. Mana kedua kelompok. Bagaimana teman sekalian, sudah selesai diskusinya? Sudah masing-masing ditemukan permasalahan dan solusinya? Sudah. Kalau begitu silahkan dilakukan kembali tempat duduknya. Perhatikan nak tempat duduknya. Oke. Sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di masing-masing kelompoknya. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Siapa dulu yang tampil pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak. Kelompok 1. Oke, silakan. Stanley ke depan. Yang lain disimak ya. Oke, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yakni kelompok iman, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu apabila melihat penyimpangan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam, maka solusi yang akan kami lakukan adalah: yang pertama, menasihati secara baik-baik. Perlu kita ketahui bahwa satu tujuan hidup menurut Islam adalah saling menasihati dalam kebaikan. Jadi apabila kami melihat kemungkaran, maka kami akan menasihatinya secara baik-baik. Yang kedua, menghindari serta mengingkari perbuatan mungkar. Salah satu cara menyikapi kemungkaran dalam Islam adalah dengan menghindari perbuatan mungkar tersebut dan mengingkari adanya kemungkaran dengan hati kita. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak baik serta dampak buruknya. Dalam menyikapi kemungkaran, kita harus mempertimbangkan secara matang-matang dampak baik buruknya yang ditimbulkan oleh kemungkaran tersebut terhadap diri kita, sehingga kita bisa menghindari kemungkaran tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Ayo ke depan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3, yakni kelompok Isa, akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu apabila melihat penyimpangan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam, maka solusi yang kami ambil adalah dengan mengikuti sabda Rasulullah SAW, yaitu: barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut ada 3 cara yang dilakukan dalam merubah kemungkaran, yaitu: pertama, merubah kemungkaran dengan tangan. Maksudnya dengan memanfaatkan kekuasaan yang kita miliki. Yang kedua, merubah kemungkaran dengan lisan, yaitu menyampaikan kebenaran akidah Islam lewat perkataan dengan lemah lembut. Contohnya, jika kita melihat orang yang sedang marah, maka kita berbagi dengan lemah lembut. Yang ketiga, merubah kemungkaran dengan hati kita, yaitu dengan cara mendoakannya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2, bismillah hasil kerjanya.
Ya, jadi Bapak Guru sangat salut dengan cara mempresentasikannya di setiap kelompok, luar biasa. Ya, meskipun pertemuan pertama kali ini, tapi sudah mulai suasananya cair dan sudah mulai rasa percaya dirinya sudah bagus. Ya, tapi ingat Bapak Guru meskipun menyampaikan hal yang seperti itu, tapi jangan merasa puas dengan pujian Bapak Guru, tapi tetap tingkatkan minat belajarnya dan semakin diperbaiki lagi. Baik, anak sekalian, saatnya kita tiba pada kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan berakidah Islam maka kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar karena kita memperdomani Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dengan berakidah Islam kita akan dijamin keselamatan, mendapatkan keselamatan dunia. Oke, baik anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum Bapak Guru menutup pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu saya sampaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Itu kita akan mempelajari tujuan akidah Islam dan manfaat mempelajari akidah Islam. Ya, itu kita akan pelajari dan sebelum kita masuk pada waktu yang telah kita tentukan, saya minta kepada anak sekalian mencari referensi tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Siapkan nak? Siap, berdiri.